Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalati la taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Al-ayah sadaqallahul adzim amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para ustad, khususipun Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Ali Ahmad Basalamah yang kami harapkan tetesan ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul utmah nanti di hari kiamat. Menginjak acara yang pertama yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini bisa berjumpa kembali kepada Ustadz Ali Ahmad Basalamah yang insya Allah nanti akan berikan wiyadatul hasanahnya yang moga-moga bisa memberikan siraman rohani untuk kita semua selagi bekerja di Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Mungkin ini penghujung tahun, mungkin pengajian terakhir di tahun 2022. Ya, mungkin insya Allah nanti kita berjumpa kembali di tahun 2023. Semoga pengajian ini bisa terus jalan, jamaahnya makin banyak, dan semoga teman-teman yang hadir di sini bisa istiqomah. Oke, mungkin mohon maaf kemarin 2 minggu kemarin belum bisa pengajian karena kebetulan ada urusan yang mungkin di harinya tepat hari Jumat sebenarnya sudah ditunda-tunda tapi memang karena kepentingan yang lain. Semoga acara ini bisa terus berlanjut dan semoga teman-teman bisa terus ya menjalankan hadir di jamiah ini untuk bisa ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti yaitu Muidu Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ali Ahmad Basalamah. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wal Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin, para hadirat, terutama para asatid, para tokoh, bil khusus
Bapak Dr. Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat dan seluruh karyawan Rumah Sakit Harapan Sehat yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita, berkat kehadiran kita, silaturahim kita pada pagi hari ini, Allah memberikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan barokah silaturahim kita, Allah melancarkan rizki kita, memberkahi rizki kita, melunasi hutang kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu beberapa bulan yang lalu, saya baru 1 bulan gitu, Pak Dokter. Saya menerangkan tentang asbabul hadas, apa saja yang menjadi sebab seseorang mempunyai hadas, kemudian apa yang diharamkan ketika seseorang mempunyai hadas. Hadas ini saya ulangi sedikit tentang masalah hadas. Hadas ini perkara iman. Jadi tidak ada yang bisa mengakui hadas kecuali orang yang punya iman. Karena memang tidak terlihat. Beda dengan najis. Kalau najis itu terlihat. Seperti darah, nanah, dan apa saja yang keluar dari tubuh. Itu sepakat. Di agama lain juga sepakat kalau itu kotoran. Ya. Kalau kita tanya kepada orang yang bukan muslim juga akan mengatakan bahwa itu najis, itu kotor, bukan sesuatu yang bersih. Tapi kalau hadas ini memang sesuatu yang tidak terlihat, yang ada pada tubuh kita. Dan ini hanya dipercaya oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua. Di antara syarat sahnya sholat, karena tujuan daripada mengangkat hadas yang ada pada tubuh itu kan untuk supaya sholat kita sah. Kalau sholat kita sah, apa sudah pasti diterima? Belum. Karena ada syarat qabul. Jadi sah itu belum tentu diterima. Ya, kalau tidak sah sudah pasti nggak diterima. Itu sudah pasti. Ya, kalau sah belum pasti diterima. Tapi kalau tidak sah sudah pasti nggak diterima. Jadi itu seperti orang kerja. Kalau ada orang mau daftar kerja, nggak tahu ilmunya, ya mau jadi dokter nggak tahu ilmunya dokter, dia nggak bakal diterima. Karena syarat sahnya itu nggak ada. Jadi nggak mungkin ada orang nggak pernah kuliah kedokteran, kemudian daftar ke rumah sakit, mau jadi dokter, ada nggak bisa nggak diterima nggak? Kan nggak mungkin. Karena syarat sahnya nggak terpenuhi. Nah kalau syarat sah sudah terpenuhi, apa bisa digobul? Diterima? Belum tentu juga. Jadi ada syarat diterima juga ada. Ya, mungkin perangai, mungkin akhlak dan lain sebagainya. Itu sama, ibadah juga seperti itu.
sholat itu ada syarat sah, ada syarat diterima. Kalau syarat sah sudah ada, diterima belum tentu. Karena ada ikhlas, ada khusyuk, ada adab. Kita menghadap Allah. Syarat sahnya sudah ada. Sudah toharoh, membersihkan diri dari najis, kemudian menghilangkan hajat, wudhu, mandi wajib. Tapi sholatnya tidak punya adab. Contoh, pakaiannya. Mungkin menghadap Allah dengan pakaian yang kurang adab. Nah ini kan menjadikan ibadah itu tidak diterima. Atau mungkin memikirkan hal-hal lain. Dia sholat menghadap Allah, tapi yang dipikirkan tokonya. Atau apa namanya, ya sesuatu yang urusannya dengan dunia. Mungkin mikirkan kunci yang hilang, bahkan ketemu kuncinya waktu sholat. Ya. Waktu sholat ketemu kuncinya. Jadi Allahu Akbar, oh iya, jebule kuncinya nang dhuwure lemari. Jadi ketemu pas lagi sholat itu kan akhirnya menghilangkan syarat gobul yang asalnya mau diterima itu sholat, sudah tepat syarat sahnya gara-gara tidak fokus dengan sholatnya, akhirnya jadi nggak diterima. Ini syarat gobul. Nah, yang saya bicarakan di sini hadas. Hadas ini syarat sah. Jadi kita hilangkan dulu itu hadas yang ada dalam tubuh. Dengan wudhu, dengan mandi wajib. Okay? Nah, sekarang kalau seseorang tidak punya wudhu, apa saja yang diharamkan? Ini sudah saya terangkan ya, Pak Dokter, kalau tidak salah ya. Seperti sholat, ya, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau orang punya hadas besar itu sebabnya apa? Sebabnya hubungan suami istri, ya, atau menstruasi dan lain sebagainya. Apa saja yang diharamkan ketika seseorang sedang menstruasi atau sedang junub? Ketika seseorang sedang junub, yang diharamkan ada 6. Ya, junub itu hubungan suami istri atau mengeluarkan sperma, walaupun tidak hubungan suami istri. Ya, ini apa yang diharamkan ada 6. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga al-muqthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Bukan lewat ya. Diem sama lewat itu beda. Kemudian apa namanya? Membaca Quran. Jadi tidak boleh orang habis hubungan suami istri, walaupun wudhu dulu, itu tidak boleh baca Quran. Walaupun sekedar surat Al-Fatihah, walaupun sekedar surat An-Nas. Kalau lagi junub tidak boleh, harus mandi dulu. Ya, baru Quran. Nah, kemudian ditambahi yang 6 itu ditambahi dengan apa namanya? Yang diharamkan ketika menstruasi itu ada 10. Ya, ada 10. Seorang perempuan yang sedang menstruasi itu dilarang lewat. Lewat di dalam masjid itu tidak boleh. Lewat aja tidak boleh. Apalagi berdiam. Ya, lewat aja tidak boleh. Apalagi berdiam diri di dalam masjid. Lebih tidak boleh. Ya. Cuma itu jika takut mengotori masjid. Tapi kalau tidak takut mengotori masjid, tidak ada masalah. Ya, semua pakai pembalut yang kuat dan lain sebagainya ya. Itu tidak jadi masalah. Kemudian mentalak. Seorang suami mentalak istrinya tidak boleh. Ya, di saat menstruasi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu 10 hal yang diharamkan ketika seseorang sedang menstruasi, termasuk baca Quran. Ya, tadi 6 sudah saya sebutkan, tambahannya tadi. Nah, kemudian ketika seseorang sedang menstruasi atau junub, ini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan selain tadi. Ya, diantaranya makan. Orang junub jangan makan. Kalau terpaksa, jadi makanya kata Rasulullah SAW, kalau terjadi junub, janabah, hubungan suami istri, habis hubungan suami istri kan biasanya lapar. Itu jangan langsung makan.
Kalau bisa langsung mandi, mandi. Kalau nggak bisa, oh nanti aja barangkali mau nanduk. Ya kan kalau nanduk nanti mandi lagi. Ini nanti akhirnya pusing kok kebanyakan mandi. Ya, ini setidaknya wudhu. Lo wudhu saat junub boleh, boleh. Kenapa kok dinamakan junub? Kalau kita lihat junub itu kan artinya bahasa Arab, artinya itu dijauhi oleh malaikat. Orang kalau lagi junub itu dijauhi oleh malaikat. Kalau dijauhi oleh malaikat berarti yang dekat siapa? Yang dekat kan setan. Berarti kalau orang junub makan, berarti makan sama siapa? Makan sama setan. Minum, berarti minum sama setan. Jadi kalau nanti wis mandinya atau mungkin pengantin baru karena isin karo mertuane hari adus rambutnya teles loro-lorone. Ya mungkin kamarnya ndak ada kamar mandinya harus keluar dulu. Ya ini setidaknya wudhu. Kalau mau makan itu wudhu dulu, ambil wudhu baru nanti supaya makannya tidak dibarengi oleh dengan setan itu. Karena nanti mengurangi keberkahan dalam tubuhnya. Ya, orang kalau tubuhnya tidak berkah, maka diajak taat itu susah. Dikongkon apiknya susah, jaluknya orang apik terus. Itu diantaranya ya. Makanya kita juga kalau cari rezeki hati-hati. Soalnya kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan apalagi sampai makanan haram, walayatubillah, ini nanti diajak taat susah, berat. Ya, diajak taat itu berat. Tapi kalau makanan yang masuk itu baik-baik, nanti diajak taat itu mudah. Walaupun kadang kepengennya hal sing ora apik, tapi kali-kali badannya itu maunya ke hal-hal yang bagus. Itu faktor makanan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya kalau anak kita itu dikasih makannya yang baik-baik, sebetulnya kita nggak perlu nyuruh kebaikan, badan itu akan bergerak sendiri kepada kebaikan, tergantung makanannya. Ya, tapi kalau makanannya yang masuk itu yang jelek-jelek, ya ghairu thayyib, enggak bagus, haram, itu anak itu nafsunya akan ammarah bisu, akan menumbuhkan nafsu yang menyuruh kepada kejelekan. Jadi badan itu akan terdorong kepada hal-hal yang jelek. Makanya kan banyak anak-anak kecil gara-gara makanan yang dimasukkan oleh orang tuanya ke tubuhnya, ya walaupun sehat bergas, ya tapi kali-kali mangannya senengnya tangan kiri, pokoknya condongnya ke hal-hal yang jelek. Tapi akan ada anak kecil yang nggak perlu disuruh kok, ini anak sudah baik sendiri. Itu faktor makanan, ya faktor makanan. Diakui atau tidak diakui itu sudah memang seperti itu ya. Rasulullah SAW bersabda seperti itu dan faktanya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kita hati-hati kasih makanan ke anak kita. Termasuk itu di saat junub. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara syarat sahnya sholat itu menghilangkan najis, bukan hanya mengangkat hadas tadi, tapi menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Jadi pakaian kita harus suci. Tempat yang kita untuk sholat itu juga harus suci. Tubuh juga harus suci. Ya, yang dimaksud tempat sholat bukan karpet. Contoh di sini karpet ada najis. Saya sholat di sini boleh, tidak masalah. Bukan itu. Contoh atau tidak ada karpetnya keramik, di pojok keramik itu ada kotoran cicak. Kita sholat di sini boleh. Lo kan nyambung ke sana, tidak. Bukan itu maksud tempat. Maksud tempat itu yang dipijak untuk sholat. Jadi kalau sejadah nggak masalah, di pojoknya ada kotoran cicak atau ada darah, nggak masalah. Yang penting ketika kita mau sujud, tangannya jangan sampai nyentuh apa? Nyentuh najisnya itu. Ya, berhadapan dengan najis nggak masalah. Yang penting jangan nempel. Saya ketika sujud, otomatis kan ada rongga yang nggak nempel ke mana? Ke tempat sholat. Nah di bawah di pas dada saya itu ada apa? Ada kotoran cicak sumpama. Yang penting kalau mau kenanya itu nggak nempel atau bajunya nggak nempel ke kotoran cicak itu nggak jadi masalah. Sholat itu tetap sah. Paham nggih?
Ya, jadi itu di antara syarat sahnya sholat. Kemudian soal mencuci, bapak-bapak, ibu-ibu, masalah mencuci najis. Kalau di baju kita itu ada najisnya, yang harus dicuci, yang tidak dimaafkan. Kalau darah sedikit itu dimaafkan, Pak. Koin 100 uang dulu, tahu kan? Yang rada besar itu, yang ada gambar rumah adatnya, Pak Dokter. Itu kalau masih di bawah itu darah atau nanah itu dimaafkan, di bawah sholat nggak masalah. Yang penting jangan kena air. Kalau sudah kena air nggak dimaafkan karena sudah tercampur dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan itu ya. Jadi nggak boleh. Kalau keringat nggak apa-apa karena orang nggak bisa menghindar dari keringat. Itu di baju. Atau luka yang ada najisnya, yang ada darahnya, kan kalau dibersihkan keluar lagi, dibersihkan keluar lagi. Itu tidak ada masalah. Ya. Apalagi kalau sudah kering, itu hukumnya sudah sama seperti kulit. Jadi orang kudu dikelotok orang waras-waras. Ya, itu enggak masalah, itu najis yang dimaafkan. Nah, kalau mencuci, contoh baju saya najis. Ya, saya mau cuci baju saya. Supaya baju ini suci, itu jangan airnya dulu yang ditaruh di ember. Ya, tapi bajunya dulu yang ditaruh di ember, baru nanti airnya. Jangan buru-buru pakai sabun. Sebab sabun itu bukan mensucikan, tapi membersihkan. Membersihkan dengan mensucikan itu beda. Karena suci dan bersih itu beda. Kalau bersih itu secara kasat mata aja. Contoh, tak kasih contoh ya. Di lantai ada kencing. Yang saya pakai air seni. Najis nggak air seni? Najis kan? Saya ambil pakai tisu. Saya buang. Saya bersihkan. Kemudian saya lap pakai tisu basah. Pakai tisu basah yang baunya wangi. Otomatis bau kencingnya masih ada apa enggak? Hilang dong bau kencingnya, ya kan? Kena bau wangi itu, tertutup oleh bau wangi itu. Bahkan mungkin kalau pakai tisu basah yang enggak wangi, hilang dia bau kencingnya. Iya kan? Bener kan? Bersih enggak? Secara kasat mata bersih, tapi hukum najisnya itu masih ada. Namanya najasah hukmiyah. Najisnya sudah tidak terlihat lagi, tapi hukumnya masih ada. Selama itu belum disiram, masih ada najisnya. Itu namanya najasah hukmiyah. Tapi saya nggak bisa detail. Kalau detail itu panjang sekali masalah najis. Ya, jadi sekedar begini aja. Nanti insya Allah panjang umur sehat walafiat. Kalau kapan-kapan ketemu lagi ya nanti saya terangkan. Yang jelas itu hukumnya masih apa? Masih najis. Selama belum disiram. Jadi harus disiram. Ya. Cuma orang yang baru datang dan tidak tahu di situ ada najis, bagi dia dimaafkan. Tapi kita yang sudah tahu tidak bisa. Kecuali kalau kaki kita kering. Saya kakinya kering. Najisnya sudah kering. Tidak masalah. Karena sesuatu yang kering kalau nempel badan kita kering, contoh nyentuh anjing, anjingnya kering, tangan saya kering, najis itu nggak akan hidup. Tapi kalau kaki kita basah, walaupun najisnya kering, dia hidup lagi karena nempel lagi ke situ. Hukum najisnya masih ada. Nah, kembali ke baju tadi. Ya, baju. Baju saya najis, itu yang saya taruh dulu itu bajunya, bukan airnya dulu. Tahu nggak kenapa? Kalau airnya dulu saya taruh di bak, kemudian baju yang najis saya masukkan ke bak yang ada airnya. Ini nanti saya seperti meletakkan najis ke dalam air. Ini baju kan najis. Kejatuhan najis, tertempel oleh najis. Kemudian ini ada air. Kalau saya masukkan bajunya ke air, berarti saya masukkan apa? Masukkan najis ke dalam air. Bukan mencuci namanya. Yang namanya mencuci itu bajunya dulu, baru dialiri air. Ini namanya mencuci. Bukan memasukkan najis ke dalam air, tapi mengalirkan air ke baju yang ada najisnya. Nanti dikucek itu baju. Kalau hilang itu apa namanya najisnya, angkat aja bajunya. Ini airnya najis apa enggak? Enggak najis. Karena kekuatan air itu kalau ngalir, bukan kalau didatangi. Kalau didatangi dia lemah. Ya, ini jika airnya sedikit, otomatis kalau di ember sedikit apa banyak?
otomatis sedikit. Lah sedikit dan banyak itu ukurannya gimana dalam syariat? Tahu air ini sedikit atau banyak itu dari mana? Kan jenengan mungkin dulu pernah ngaji lah di madrasah-madrasah diniyah, ya kan? Ada istilah air mustakmal sama, pernah dengar nggak? Air mustakmal sama ndak mustakmal itu second, ya kan? Bekas untuk wudhu kan berarti second. Bahasa bahasa apa namanya? Iya, second. Bekas air kalau nggak dipakai ya namanya air baru. Ya, air yang nggak pernah dipakai. Itu kan nanti urusannya dengan air banyak dan sedikit. Ukuran banyak dan sedikit itu berapa? Ada istilah 2 kula, ada yang lebih dari 2 kula gitu. 2 kula itu berapa sih kalau ukuran sekarang pakai liter? 2 kula itu perkiraan itu 217. 217 liter itu sudah dinamakan air banyak atau lebih. Ya, itu penguin-penguin yang tahu penguin kan? Toren yang warnanya apa namanya biasanya? Oranye ya. Itu paling kecil berapa? 250 ya? 300. Itu berarti sudah 2 kula itu. Jadi kalau kita bikin bak mandi di rumah, bikin mak, itu kalau bisa yang airnya itu melebihi 217. Supaya kita nggak was-was kalau kejatuhan kotoran cicak itu tinggal diambil aja kotoran cicaknya pakai selang. Itu sudah suci. Tapi kalau airnya sedikit, baknya kecil kayak di perumahan-perumahan itu kan biasanya baknya kecil atau pakai ember itu kalau kejatuhan itu langsung najis sebab airnya sedikit. Jadi kalau bikin bak itu akan menghasilkan air 217 liter itu kalau ukurannya berapa? Ukurannya kalau 75 cm lebar, panjang, dalam. Itu nanti hasil airnya 217 liter. Ya, karena sudah pernah saya praktekkan makanya iya, jadi saya tahu. Tapi kalau saya apa namanya waktu kalau bangun kamar mandi santri itu mesti airnya melebihi itu, ya karena santri itu kan banyak. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu nanti kalau dilepas bajunya diangkat, itu air namanya air mustakmal. Mustakmal itu ada dua, ada bekas wudhu, ada bekas menghilangkan najis. Paham nggih? Nah, nanti baru pakai sabun. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran daki itu kan harus pakai sabun, tapi najis nanti. Nah, sekarang kalau kita cuci baju pakai mesin cuci. Subhanallah mesin cuci sekarang 3 kali gilingan. Rupanya pabriknya tahu sunnah Rasul harus 3 kali. Nah sekarang gini Pak, Bu. Di rumah itu kan apalagi ada anak kecil ya. Kalau kita punya anak kecil itu nggak bisa kita lepas dari najis itu nggak bisa. Apalagi ya masa anak kecil nyun sewu buang air besar tengah malam masa kita mau cebokin terus apalagi bayi orok lahir neng rangen no kena banyu terus. Mestinya kan iya pakai tisu basah untuk nanti nunggu esok hari nanti dimandikan sama tukang mandiinnya kan gitu kan. Terkadang pempes yang itu kalau terlalu banyak isinya ya, karena makannya kuat mungkin apa tembus ke popoknya ke bajunya. Nggak bisa kita menghindar dari najis itu. Yang penting gini Bu, dipisah. Jadi kalau mau kita nyuci baju di mesin cuci, yang najis dengan yang suci itu dipisah, jangan digabung. Yang suci sendiri, yang najis sendiri. Nanti yang najis, kelompok baju najis ini sendiri nanti. Itu dicuci bareng, enggak apa-apa. Jangan dicampur dengan yang suci. Jadi ini dicuci, jangan pakai sabun langsung. Biar dia menggiling dulu itu si mesin. Tanpa sabun. Tanpa sabun. Kan airnya udah jelas mendatangi baju itu yang najis. Ya kan? Biarkan digiling dia. Sampai terkuras, sampai hilang itu najisnya. Nanti dia akan nguras sendiri. Mesinnya itu akan nguras sendiri. Itu sudah dihukumi suci bajunya. Ya, dinding-dinding mesinnya juga suci. Nanti baru pakai apa? Pakai sabun. Ini namanya mencuci baju suci. Setelah terkuras itu. Karena sudah suci. Kalau baju yang sudah suci yang tadi dipisah, enak.
tinggal masukkan mesin cuci, kasih sabun langsung, tidak masalah. Karena kita mencuci baju suci. Paham nggih? Itu tutorial. cara cara mencuci supaya kita itu ini kenapa sih harus diterangkan sedetail ini? Ini urusannya dengan sholat, Pak. Seandainya kita nggak sholat, nggak ada urusan sama najis. Karena kita orang Islam, kita sholat. Di antara syarat sahnya sholat apa? Bersuci. Lah kalau kita nggak tahu tutorial cara mencuci najis gimana? Nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jangan salah paham ketika kita mencuci najis. Kalau najisnya di sini, Bu, nih, kita nggak harus cuci baju ini semua. Boleh kita cuci pojoknya aja boleh. Jangan dicuci semua. Kalau najisnya di sini jangan dihukumi najis semua. Cuci aja di pojoknya. Kalau kita nggak mau repot, mungkin bajunya baru pakai, tahu-tahu kena darah, cuci aja pojoknya. Sudah suci, sudah boleh dibawa sholat. Ya, sudah boleh dibawa sholat. Jadi ini di antara usaha supaya kita sholatnya sah. Karena kita sholatnya kepingin diterima oleh Allah. Jadi harus sah dulu. Karena kalau nggak sah, nggak mungkin diterima. Nanti kalau sudah sah sholat kita, baru kita usaha supaya sholat kita diterima. Syaratnya apa? Khusyuk, ikhlas, aja hari sholat hari nomor tuane tok, hari nomor tuane orang sholat. Itu berarti kan tandanya nggak ikhlas. Hari nomor tuane sholat sunnah. Ya, kalau nggak ada mertuanya, yang wajib aja ditinggal. Ini berarti sholatnya dia tandanya apa? Tandanya nggak ikhlas. Jadi gampang kok. Kita ini orang yang ibadahnya ikhlas apa enggak gampang modelnya. Kita jangan nilai orang lain loh. Ngaji itu bukan nilai orang lain. Nanti nuduh-nuduh orang ya. Sholatnya nggak ikhlas nih orang nih. Jadi kita nilai diri sendiri aja. Kalau kita, kalau ada orang saya sholatnya rajin. Oh kalau nggak ada orang sholatnya entar-entaran. Ini berarti tandanya kita ibadahnya apa? Ibadahnya nggak ikhlas. Kalau kita sumbang ke masjid atau nyumbang ke ke orang fakir, kalau dilihat orang nyumbangnya banyak. Orang enak dideleng wongnya sing akeh 10.000, tapi area laka wong 2.000 tok. Itu berarti tanda ibadah kita kurang apa? Kurang ikhlas. Jadi gampang. Deteksinya itu gampang, nggak harus pakai alat kedokteran. Nggak harus pakai alat apa kalau dipakai itu terus oke wong katon ikhlas orangnya kan nggak bisa. Jadi nilai aja diri sendiri. Kalau kita semangat ibadah kalau ada orangnya berarti kita ikhlasnya kurang. Tapi kalau orang lagi sendirian aja semangat itu berarti tandanya kita sudah mendekati ikhlas. Itu syarat qabul. Ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini tentang masalah di antara syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Sholat itu cuma contoh ya. Ada ibadah-ibadah lain yang syaratnya sama dengan sholat. Mudah-mudahan kita bisa haji semua. Nanti di haji ada tawaf. Tawaf itu syaratnya sama dengan sholat. Harus toharoh, harus wudhu, ya begitu. Walaupun sebagian eh, pelaksanaan ibadah haji itu ada yang nggak harus bersuci seperti sa'i, wukuf di Arafah itu nggak harus umroh. Tapi kalau tawaf itu harus suci, harus nggak menstruasi. Makanya kalau orang umroh ke sana nanti diminumi pil di sana supaya nggak terjadi menstruasi, supaya ibadah umrohnya hajinya lancar. Mungkin kalau orang dulu iya enak, haji umroh waktunya panjang. Kita ini sekarang terbatas. Travel ini paling 8 hari, 10 hari sama pulang perginya. Kalau orang dulu itu haji sebulan 2 bulan, umroh itu sebulan 2 bulan. Ya sebetulnya kita itu dibodohi sama travel aslinya. Padahal kita dapat visa itu sebulan lebih. Karena laka visa 10 dinar, laka. Tidak ada visa 10 hari. Visa ya sebulan. Ya sebulan atau 2 bulan. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara syarat sah kita menjalankan sholat. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah gini Pak, kenapa sih kita harus berusaha untuk menjadikan sholat kita sah? Gini, sholat itu senjata. Kita kan kepingin jadi orang baik. Kepingin enggak jadi orang baik kita?
Semua kita jadi orang baik. Walaupun jenengan tanya sama orang bejat, ya mesti kepingin jadi orang baik. Coba jenengan tanya sama peminum. Kon kepingin jadi wong apik apa ora? Pasti kepingin. Lah kau wong, aku kepingin jadi wong bejat, dia nggak ada. Setiap orang itu mesti kepingin jadi orang baik. Anak juga, kita punya anak juga kepingin jadi anak yang baik, yang soleh. Itu mesti. Jenengan takon maling-maling, ya lah maling takoni. Kon maling ya, iya. Terus anaknya kon kepribe, pengen jadi maling apa terus? Nah apa pengen jadi wong soleh? Lah anak aku ya pengen jadi maling juga. Kan enggak ada. Suka meneruskan profesi enggak ada. Pasti kepengen jadi orang baik. Setiap kita, siapa saja kita pasti pengen jadi orang baik. Baik itu dokter, pengusaha, dan orang-orang biasa. Semua kepengen jadi orang baik. Nah, mulainya itu dari sholat. Jadi kalau nggak sholat, ya kalau nggak berusaha sholat itu sah, jangan harap jadi orang baik. Nggak bisa. Walaupun banyak orang yang nggak baik sholat. Tapi kalau orang kepingin baik harus sholat. Ini seperti ini, Pak. Wong soleh mesti sholat. Ya, tapi wong sholat belum tentu apa? Belum tentu soleh. Perempuan yang solehah mesti pakai kerudung. Tapi kalau yang nggak pakai kerudung ya jangan ngaku solehah. Lah kalau orang mau kerudung solehah, lah orang bisa. Orang mau kerudung terus sing penting atine ya nggak bisa. Jadi nggak bisa orang nggak pakai kerudung ngaku solehah ya orang bisa. Itu pengakuan yang bohong. Nggak bisa. Walaupun orang yang nggak pakai kerudung belum tentu, orang yang pakai kerudung belum tentu solehah. Tapi wong solehah mesti pakai kerudung. Wong soleh gue mesti sholat. Walaupun wong sholat belum tentu apa? Soleh. Nah wong sing ora sholat aja ngaku wong soleh ora mungkin. Soalnya wong ora sholat ngaku wong soleh ora mungkin. Nggak bisa. Ada orang nggak pernah sholat. Saya orang soleh. Saya orang berakhlak. Mungkin kalau berakhlak iya, tapi soleh orang mungkin. Karena soleh itu status seseorang di hadapan Allah. Jadi orang mungkin. Ya mungkin namanya soleh ya. Ya, mungkin namanya soleh. Jadi untuk maju kita jadi orang soleh, itu berawal dari sholat dulu. Makanya dijadikan rukun yang kedua dari Islam. Yang lain itu bisa gugur semua. Haji orang nggak mampu bisa gugur. Walaupun sampai mati nggak haji, nggak apa-apa. Ya kan? Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Zakat sama, puasa sama. Tapi kalau sholat nggak ada. Sing ora sholat ki wong edan tok. Wong edan, wong mati disolati. Wong edan dadi mugane siki akeh wong edan sih. Sekarang ini banyak orang gila. Ya gue wong-wong sing ora sholat. Orang-orang yang nggak sholat. Orang kalau pingin nahan emosi, orang temperamental, kalau kepingin nahan emosinya, mulainya dari sholat. Jadi pokoknya kalau kita pingin maju jadi orang soleh, dari apanya dulu? Dari sholatnya dulu. Jadi dari sholat, itu dari sholat. Makanya dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu benteng dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau kita sholatnya nggak diusahakan sah, benteng itu rapuh. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngerasani ini rajin? Banyak. Iya kan? Gitu kan? Rajin dia sholatnya. Masya Allah, luar biasa. Tapi hari ketemu wong, ngerasani sedepek por. Tapi rajin sholatnya. Itu jangan disalahkan sholatnya. Tapi bagaimana dia sholatnya itu, orangnya itu ngaji apa enggak? Kalau insya Allah orangnya ngaji, tahu syarat rukunnya sholat, usahakan diterima, insya Allah sholat itu pan ngerasani jadi ora sida. Karena sholatnya membentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya rajin tapi tukang goroh, anak. Sholat dia ke masjid, tapi goroh itu jambalan. Hari orang goroh ki orang enak. Ada orang seperti itu banyak. Sholat tapi nyolong. Orang bisa ndeleng barang apik sejuil dicolong. Sendal apik sejuil dicolong. Siapa sih guys sing nyolongi sendal nang masjid hari Jumat wong kafir apa wong Islam?
Wong Islam kan, wong Islam Bu, padahal Jumatan loh. Ya, sing nyolong kan berarti sing Jumatan kuwe. Balike gawane mangkate sendal jepit balike nekerman. Iya, iya. Mangkate nyeker balike nggawa ada. Begitu kan orang Islam semua sholat ya, mereka sholat. Tapi sholatnya ternyata nggak bisa membenteng dari perbuatan itu. Kenapa? Karena nggak mau ngaji, nggak ngerti ilmunya sholat itu nggak ngerti. Jadi akhirnya kurang. Ibaratnya kalau benteng kayak, hari itu semen sih murahan. Ya, atau semennya kurang, udine akeh, semennya kurang. Akhirnya apa? Dijorok netok benteng gue apa? Ambruk. Jadi jangan jadikan sholat itu benteng yang rapuh. Kita kuatkan sholat kita, usahakan sah, usahakan diterima. Insya Allah nanti akan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita punya anak juga gitu. Kalau kita punya anak, kalau kepingin jadi orang soleh, hari kerja mari ngendi bae sing takoni salate ora usah duwite. Ya wong teleponan akeh kok sing takoni duwite. Wis duwite oli pira? Gajine pira? Mau disit sing penting salate disit. Pokoknya anak kalau disuruh sholat dan dia sholatnya rajin, orang usah khawatir, pasti jadi wong soleh. Nggak usah khawatir, pasti terjaga. Karena itu janji Allah dan Allah nggak mungkin bohong. Berarti kalau ada anak sholatnya rajin, maksiatnya rajin, perlu dipertanyakan sholatnya. Sholatnya itu sah apa enggak? Diterima apa enggak? Nah itu. Jadi berawal dari apa kalau orang mau jadi orang soleh? Dari sholat. Jadi nggak boleh alasan, oh saya belum pakai hijab Ustadz. Jadi saya nanti dululah membersihkan hati dulu. Ya kapan bersih ya hati hari orang sholat? Jadi walaupun nggak pakai hijab ya sholat dulu yang penting. Si pentingnya sholat di situ nanti lama-lama jadi orang soleh. Oh isi seneng goroh berarti orang sholat. Ya enggak. Sekalian orang sholatnya enggak. Sholat nanti lama-lama akan membentengi diri ini dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, mudah-mudahan kita semua dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat kita, melalui ibadah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang mau tanya. Merembes sampai busa-busanya itu enggak apa-apa. Ya, kayak saya mobil sering. Ya, kadang diompoli dan itu kan merembes ke bawah. Yang penting atasnya suci. Jadi biasanya saya semprot pakai semprotan yang burung itu, semprot, nanti dia ikut ngerembes air. Ya, biasanya nggak sampai netes, tapi atasnya itu sudah suci. Dalamnya aja yang najis nggak apa-apa. Jadi itu gambarannya begini, Pak. Ini karpet suci kan? Kalau di bawahnya ada najis di sini, sama ada bangkai, ada coro mati, anak apa binatang-binatang yang kecil-kecil pada mati. Najis nggak itu? Najis kan binatang itu? Ya. Tapi kalau karpetnya atasnya sudah suci, kita boleh sholat di situ. Duduk di situ walaupun keringetan. Karena keringat itu nggak mungkin nembus sampai dalam. Kecuali banjir tuh iya. Ya banjir itu juga nggak bisa naik. Mesti turun dia. Nah mungkin kan dia naik kan. Ya karena eh, alami ya, itu mesti hukum alam, mesti turun. Orang mungkin munggah. Laka banyu munggah. Nah, itu nggak masalah Pak Dokter. Jadi tinggal di semprot atasnya aja. Pakai air. Itu dia sudah suci. Nggak perlu dijemur, nanti dia itu sendiri. Awamannya hari mobil paling enak. Jadi kalau hawanya lagi panas, jemur bae mobilnya oh garing. Ya, saya perjalanan sini Jakarta kena AC aja garing. Ya, ditutup gitu. Sebetulnya kalau tahu itu mudah, nggak susah. Ya, nggih, nggih. Mudah, mudah sekali. Kalau saya itu di rumah sedia kain serap. Iya, kain serap. Ya, semacam kanebo, cuma saya beli online itu yang daya serapnya lebih tinggi dari kanebo. Jadi begitu digitu itu langsung ngangkat semua. Hanya tinggal sisa-sisa basah itu.
Jadi kalau sama bekas kencingnya anak saya ya, nanti saya ambil pakai tisu, kan sudah kering dia, kering sudah nggak terlihat lagi. Emang caranya begitu, nanti dibuang, kita cuci tangan, nanti disiram aja. Otomatis kan mau dialirkan kemana? Oh nggak ada selokannya di situ. Jadi yang penting menggenang itu air, sekiranya dia kalau kalau seandainya keramik itu condong dia akan ngalir, itu ukurannya ngalir. Nanti saya ambil aja pakai kain serat, sudah suci. Ya, semudah itu. Orang yang siram kabeh sawu mahwangan. Sudah suci, namanya mustakmal itu air. Ya, kalau mau dicuci lagi ya untuk ngilangin was-was ya nggak apa-apa, lebih baik. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, suci. Ya makanya caranya tadi jangan gini loh. Nyuwun sewu nggih, air seninya masih ada, belum saya ambil pakai tisu, belum saya angkat, belum saya serap pakai tisu, disiram karo kotarane nyampur najis loh. Kotaran namanya nyampuri, bukan menghilang, bukan nyuci. Yang namanya nyuci itu diambil dulu ainun najasahnya. Dihilangkan dulu najisnya. Kalau kotoran cicak biasanya kalau udah kering, itu kerok nanti. Tangan kita itu, kuku kita dimasukkan ke tisu, nanti dikerok, dia hilang kan. Nah itu bekasnya tinggal disiram aja. Itu namanya sekali siram langsung suci. Ya, sekali siram, ambil pakai kain serap udah suci dia. Gitu, mudah sekali. Monggo. Tuh. Yang penting jangan tanya cara ngelunasi hutang. Saya nggak bisa jawab itu. Baru butuh. Iya. Nggak apa-apa, di ember. Iya. Jadi mandi dulu, habis itu wudhu sah, boleh. Nggih. Sampun. Cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم بأسرار الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبعظمة الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا من كل شر وبؤس وضيق إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian mau'izah hasanahnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.